Salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lewati. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan. Saudaraku, tentang hari esok tidak seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu Alkitab menasihati, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Manusia hanya bisa memprediksi, merancang, membuat perkiraan-perkiraan, tetapi hanya Tuhan yang tahu pasti. Salomo berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebab hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Saudara, mari kita jalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup penuh tantangan, ujian, dan ketidakmengertian kita akan masa depan. Sehingga banyak orang menempuh segala cara untuk mencoba melihat masa depannya dengan bertanya kepada paranormal dan sebagainya, dengan harapan beroleh kekuatan, perlindungan, dan jaminan. Namun sebagai orang percaya, kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Di dalam Mazmur pasal 27, Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan kita alami, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dan yang kita kasihi. Orang-orang yang iri dengki yang berusaha memfitnah kita, dan masih banyak lagi. Sikap dalam menghadapi semua itu adalah harus tetap percaya kepada Tuhan dan terus bertekun mencari Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Dan yang terutama sekali adalah kita harus menjaga hidup ini supaya tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk beroleh perlindungan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan dan mampu tegak berdiri di atas persoalan. Karena Dia adalah perlindungan kita. Tidak sedikit orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi lebih condong kepada harta kekayaan yang ia miliki. Pertanyaannya adalah, apakah harta kekayaan dapat menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi kita, saudara? Mari kita berhati-hati. Satu-satunya perlindungan sumber pengharapan bagi orang percaya adalah Tuhan, bukan uang atau harta kekayaan. Janganlah sekalipun meragukan apalagi meremehkan perlindungan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Yang maha tinggi artinya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja.
Tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya, karena Dia adalah pencipta manusia, langit dan bumi dan segala isinya. Ancaman sebesar apapun tidak sebanding dengan kebesarannya. Yang Maha Kuasa artinya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang tak dapat dilakukannya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Perlindungan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Tidak ada batasnya selama kita berada dalam naungannya. Pemazmur berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata, Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, agar kita mengalami perlindungan yang sempurna dari Tuhan adalah harus melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Artinya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bila kita selalu karib dengan Tuhan, senantiasa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, hidup menurut segala apa yang difirmankannya, sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencananya, maka kita tidak akan merasa takut, tidak lagi khawatir masa depan, karena hanya dekat Tuhan saja kita merasakan dan mengalami ketenangan, sebab Dialah sumber perlindungan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Kami sadar tidak ada tempat yang aman di dunia ini, tapi kami bersyukur Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kami. Bahwa kami ya Tuhan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, karib dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan berkati kami hari ini dengan berkat Tuhan, berkati segala usaha kami, berkati pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera Tuhan hari ini, dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, dan daerah kami, serta bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, pandemi. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.